warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di kuliah online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah online ergonomi yang pertemuan kelima. Kali ini kita akan bahas lagi lebih dalam lagi mengenai ergonomi ya. Ergonomi adalah dari hasil pertemuan kemarin kita mulai menyimpulkan adalah human engineering atau merekayasa orang. Jadi kita mencoba seorang untuk melakukan merekayasa atau merancang bagaimana kerja orang. Kedua adalah merancang sektor, merancang faktor-faktor yang mempengaruhi si orang tersebut. Jadi tidak hanya orang yang bagaimana cara melakukan, tetapi kira-kira faktor-faktor yang ada di sekelilingnya dia, termasuk tempat tidur, angin, udara, apapun itu yang kira-kira bisa si orang itu bisa lebih produktif. Yang ketiga adalah bagaimana yang bahas juga dan juga bagaimana cara psikologinya merancang atau efek atau balik psikologi merancang sesuatu yang bersifat hal yang fisiologi ya. Contoh misalnya, jadi kita harus betul-betul tahu mengenai fisiologi tentang orang tersebut, bagaimana supaya dia bisa melakukan produktif. Contoh misalnya kita membuat satu ruangan agar dia kreatif, dia tembok timur itu warnanya merah, biru, jadi berwarna-warni supaya dia lebih kreatif atau menciptakan suasana yang memang si orang tersebut jadi lebih produktif, lebih kreatif. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari ergonomi. Hari lahir ergonomi itu tanggal 12 Juli 1949. Jadi udah lama ya. Saya belum lahir juga sudah ada. Namanya The Human Research Group Interdisciplinary. Jadi semua berbagai disiplin ilmu itu ada di ergonomi ini. Asal kata dari bahasa Yunani itu peresmiannya tanggal 16 Februari 1950. Jadi diresmikan. Ya, tapi kalau lahirnya tetap tadi ada tanggal 12 Juli 1949 baru diresmikan. 16 Februari 1950. Ergon itu punya pengertian bekerja dan nomos adalah hukum alam. Jadi bagaimana orang dapat bekerja sesuai dengan hukum alam. Ergonomics menurut Singleton itu juga menjadi fisiologi ergonomi yang merupakan basic dari ergonomi. Jadi kita memang mempelajari secara fisik. Jadi antropometri. Kemudian bisa juga merupakan physiological ergonomic. Ini lebih ke advance dari tidak hanya fisik tapi juga fisiologi. Sejarah membangun keilmuan terkait dengan ergonomi itu sudah dilakukan oleh Taylor dan Garvey itu tahun 1966. Mengenai time and motion study, jadi mengenai waktu dan sudah dilakukan. Sama Gilbert mengenai judulnya standarisasi gerak. Kemudian socio-technical system juga, saya nggak tahu namanya siapa yang melakukan riset ini. Jadi definisi dari ergonomi adalah the study of the interaction. Jadi mempelajari interaksi antara between human beings, antara orang
dan and the object they use, dengan objek yang digunakan, and the environment, dan lingkungan, in which they function, di mana itu mereka bermanfaat atau memberikan manfaat bagi si human tadi. Ya, atau juga definisinya juga menjadi design for human use, jadi mendesain untuk kegunaan manusia. Itu adalah istilah definisi dari ergonomi. Tema pokoknya adalah fitting the task to the person. Jadi fitting itu mencocokkan tugas, the task itu tugas untuk seseorang. Jadi kita adalah ergonomik ini dalam rangka melakukan pencocokan terhadap tugas dari orang tersebut. Itu prinsip dasarnya dulu. Sehingga sasaran dari ergonomik ini ada 3. Pertama adalah comfort, itu nyaman. Ergonomik berikutnya adalah efisiensi, ya secara efisiensi dari secara fisik, mental ataupun produksi. Jadi lebih produktif, lebih simple, lebih apa. Itu ergonomik. Yang berikutnya adalah well-being. Jadi memang seharusnya begitu. Well-being, ya. Seharusnya begitu. Jadi si ergonomik ini juga memberikan manfaat, sasaran tadi, kenyamanan, efisiensi, dan well-being itu pengertiannya mungkin alami lah, ya, sesuai dengan yang seharusnya memang begitu gitu. Sehingga si pekerja itu akan lebih produktif, lebih nyaman, lebih waktu lebih singkat, harusnya begitu. Jenis-jenis masalah ergonomi ada macam-macam. Pertama, antropometri, mengenai ukurannya, ukuran tubuh kita, terus kemudian kognisi, jadi terhadap kognitas, bagaimana kita bisa mempengaruhi manusia, kemudian muskuloskeletal, kemudian kardiovaskular, psikomotor, nah itu jenis masalahnya. Terus kemudian mengapa standar dibutuhkan? Karena standar yang kita bangun itu harus memiliki atau bermanfaat untuk supaya hemat. Jadi hemat energi, si orang bekerja itu hemat energi, nggak terlalu banyak effort yang terlalu besar, sehingga berefek kepada manusia. Kemudian, kenapa dibutuhkan standar? Karena untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Berikutnya adalah keselamatan kerja, kesehatan pekerja, kenyamanan bekerja atau proteksi lingkungan, mengatasi hambatan budaya, terus kemudian keuntungan ekonomis. Nah ini mengapa kita harus memiliki standar kalau kita yang dibutuhkan dalam bekerja atau dalam satu pekerjaannya. Kekuatan otot. Ya, kekuatan otot itu tergantung banyaknya serat. Kita punya serat. Semakin banyak serat, semakin kita punya kekuatan. Kekuatan maksimum serat otot 0,3 sampai 0,4 Newton milimeter. Terus milimeter. Kemudian ada 1 kilogram itu sama dengan 10 Newton. Dari cross section dapat mengangkat beban 3 sampai 4 kilogram untuk 30 sampai 40 Newton. Nah, tetapi untuk wanita dengan latihan yang sama, pria dapat mencapai 30% dari kekuatan pria. Wow. Kekuatan paling besar pada saat ini, saat permulaan kontraksi atau relaks, itu pada saat santai, relaks. Nah, ini contoh kekuatan otot dihubungkan dengan usia dan kelamin. Ya, semakin ini sampai 90 ya. Ini adalah jenis kelaminnya. Ini usia. Ini adalah ini usianya, ini kekuatannya.
Jadi menurun ya pada saat ya umur saya ini udah menurun di sini ya. Penggunaan optimal dari kekuatan otot itu gerakan perlu diorganisir atau efisiensi dan skillful. Jadi bukan diorganisir, diatur lah. Gerakan perlu diatur supaya efisien dan penuh keterampilan ya. Menggunakan sebanyak mungkin otot untuk gerakan statis. Menggunakan sebanyak mungkin otot untuk gerakan yang statis. Jadi kalau kita punya usaha, yang diusahakan sih orang itu bekerja nggak terlalu banyak pekerjaannya. Jadi pekerjaan yang berat-berat itu perlu juga, sehingga perlu ada suatu tambahan alat atau teknologi supaya dia bekerjanya agak lebih ringan. 15% di bawah kekuatan maksimum. Ya. Paling kuat pada awal kontraksi dan paling baik dimulai pada posisi paling meregang. Itu optimalisasi dari kekuatan otot, dan kekuatan maksimum tergantung dari usia, jenis kelamin, konstitusi, latihan, dan motivasi sesaat. Kemudian peran gizi pada kerja otot, ya itu terpengaruhi oleh bagaimana pasokan dari glukosa yang paling penting untuk supply energi pada kerja berat fisik. Jadi kalau kita punya pekerja yang bekerja lebih berat butuh itu, ya kita kasih glukosa atau pasokan. Bisa juga kita bikin misalnya minuman susu setiap hari atau misalnya setiap seminggu sekali, ataupun kita kasih apa gitu ya, atau kasih saran supaya minum protein. Bahannya juga lemak dan protein penting untuk suplai energi pada kerja yang moderat, yang lebih moderat. Protein penting untuk supaya pada kerja otak. Nah ini untuk pekerja-pekerja yang butuh energi creativity gitu, butuh protein juga. Terus peran oksigen pada kerja otot. Untuk oksigen pada kerja otot itu perlu pasokan oksigen, yaitu dengan aerobik, kerja di mana oksigen masih tersedia, dynamic effort. Kemudian aerobik, kerja di mana terdapat kekurangan oksigen, tidak ada energi, lelah, pegal, lemas, static effort. Jadi peranan, makanya kenapa kalau dalam bekerja ada satu institusi ataupun itu perlu ada waktu diluangkan untuk olahraga lah ya, untuk lebih bekerja lebih kuat lagi gitu, supaya sehat. Nah, indikator dari ergonomic attention atau perhatian pada ergonomik itu adalah, contoh misalnya kita ada suatu industri, ternyata ada banyak fenomena, misalnya banyak produk yang ditolak dalam pengoperasian, jadi banyak yang reject. Nah, itu perlu kita teliti. Jangan-jangan ada yang salah mengenai kita belum ada perhatian terhadap ergonomik, maka perlu ada perhatian ergonomik pada saat hal-hal ini yang terjadi. Misalnya tadi banyak produk yang ditolak secara quality, pekerja membuat banyak kesalahan, banyak bahan yang terbuang, jumlah karyawan yang keluar banyak, bekerja mengeluh tentang kesehatan kerja, absen terlalu tinggi. Absen terlalu tinggi itu tidak datang. Kalau kita kan absen gitu kan. Sebenarnya absen itu yang nggak datang gitu. Absen terlalu tinggi, output produksi sangat rendah, kemudian terjadi banyak kecelakaan atau hampir terjadi kecelakaan, pekerja sering ke toilet, kualitas produk rendah, waktu dalam pelatihan terlalu lama. Nah itu juga pelatihan terlalu lama juga bete juga. Nah ini perlu ada satu game-game yang membuat dia rileks lagi. Terus kemudian pekerja sering ambil istirahat, terlalu banyak mengambil waktu istirahat atau hal-hal secara pribadi ya.
Ada keterbatasan dari ukuran tubuh, jenis kelamin, usia, dan keadaan fisik dalam bekerja. Kemudian minta dipindahkan pekerjaan lain, standar produksi tidak dapat tercapai, sering tidak di tempat, waktu istirahat diambil terlalu lama. Nah, ini hal-hal ini bisa menjadi tanda bahwa perlu ada attention atau perhatian terhadap ergonomi. Nah, ada hubungan antara stres dan kinerja, tetapi stres tidak selalu menimbulkan akibat yang buruk. Ya, misalnya ini adalah grafiknya dari antara kinerja dengan stres. Rasa lelah atau fatigue karena misalnya hasil yang wajar akibat kerja fisik ataupun kerja mental, ini yang perlu kita perhatikan. Itu tanda-tandanya, ya, kerja fisik ataupun mental. Kemudian timbulnya ada pada waktu bekerja atau sesudah bekerja. Jadi kelelahan itu bisa terjadi di saat ini atau sesudah bekerjanya, ya. Terus kemudian misalnya ada pertanyaan, kerja mental tuh apa? Ya butuh fisiologi gitu kan. Kayak polisi kan kerja mental juga tuh, karena berhadapan dengan sesuatu tekanan, pressure, terus banyak masalah itu. Kalau mentalnya kurang kuat, ya banyak kan yang bunuh diri si polisi karena memang yang kelelahannya mental. Kemudian siklus kerja atau istirahat diperlukan untuk memulihkan efek-efek kerja. Jadi perlu ada satu istirahat agar dia tidak stres atau tidak fatigue tadi. Ada beberapa macam cara untuk menghitung istirahat yang diperlukan, itu melalui time study, terus kemudian strain based atau meta block energy expenditure, dan sebagainya. Ini adalah merupakan metode-metode bagaimana menentukan orang bekerja istirahatnya kapan. Bisa saja kita lakukan studi mempelajari orang bekerja gitu ya. Pada saat dia titik kapan dia merasa lelah. Jadi kita bisa sorot pakai video itu, orang bekerja disorotin. Kita perhatikan pada saat titik kapan dia akan lelah, bisa kita lihat ya. Kekuatan dan daya tahan itu kekuatan merupakan usaha maksimum yang dapat dikeluarkan. Jadi paling maksimumnya kekuatannya berapa? Nah, alat ukurnya dengan menggunakan dinamometer, ya, kemudian ukuran dalam kilogram. Jadi bisa saja kita buat kayak sepeda, kemudian ada satu beban, nah pakai ukuran dinamometer, dia pakai sepeda terus lama. Pada saat kapan dia, pada detik berapa dia akan terjadi pelemahan ataupun dia akan mengendorkan kayu sepedanya gitu. Itu merupakan salah satu bentuk dari uji kekuatan dari personal tersebut. Kemudian daya tahan juga merupakan kemampuan untuk mempertahankan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Ini daya tahan ya. Ini ukuran waktu. Kalau ini mungkin kekuatannya sampai maksimum berapa kekuatan kilogram bebannya ya. Itu pernah dulu itu ada satu sepeda meter, sepeda kayak bentuk sepeda, tapi bisa mengukur dia. Kita kasih beban berapa kilogram, kayu sepedanya dan kecepatan berapa. Kemudian jenis-jenis kekuatan adalah kekuatan statis, daya tahannya dapat dipertahankan sebanyak 20% dari puncaknya dalam satuan waktu tertentu. Kita tarik, misalnya orang mengangkat beban, nah tinggal kita kalau statis berapa pertahannya berapa lama gitu. Kalau dinamis tahannya hanya dapat berjalan sebanyak 30% dari puncak dalam satu waktu. Ini dinamis. Daya tahannya intinya dinamis itu kalau tadi ngangkatnya tetap segitu terus lama, kalau ini statisnya kayak sepeda tadi itu dinamis. Ciri-ciri kekuatan itu puncak kekuatan terletak pada akhir usia 20-an dan kemudian ada penurunan.
Ini ciri kekuatannya. Dan pada usia 65 tahun, kekuatan hanya tinggal 75% dari tenaga anak muda. Wanita memiliki 2/3 dari kekuatan pria. Terus kemudian latihan dapat meningkatkan kekuatan dengan daya tahan sebanyak 50%. Ya, jadi kalau olahragawan juga kan pasti perlu latihan supaya kekuatannya di atas dari rata-rata. Ya. Terus, nah kemudian kumulatif trauma disorder atau apa namanya, kayak itulah terjadi disorder tuh kesalahan bergerakan karena terus menerus secara kumulatif terjadi trauma sehingga terjadi perubahan satu otot, ya, kayak ini adalah merupakan kerusakan pada jaringan halus yang sebab utamanya adalah pemakaian yang berulang-ulang. Contoh kayak misalnya kita menggunakan karena tidak bagus, orang ada yang kepalanya tengkleng atau ininya berubah itu karena pekerjaan terus-menerus sehingga terjadi satu trauma otot sehingga perubahan struktur dari bentuk organ tubuh. Sebab dari tadi cumulative trauma disorder itu CTD itu kedudukan sendi-sendi yang tidak wajar. Ya, kan menjadi kedudukan sebabnya karena kedudukan sendi-sendi yang tidak wajar, terus kemudian menggunakan tenaga yang berlebihan, terus aktivitas yang berulang-ulang terus menerus ya, dan faktor-faktor individual lainnya. Itu merupakan sebab-sebab dari CTD tadi ya. Nah, faktor-faktor yang berperan pada kemampuan manual handling itu karena karakteristik dari kerjaan, kemudian dari usia, jenis kelamin, motivasi, kondisi fisik, dan lain-lain. Dan kemudian dari material karakteristik bisa berat benda, bentuk kekerasan, nah, terus kemudian penyebaran berat beban, dan adanya tempat pegang dan sebagainya. Karakteristik tugas bisa juga karena requirement, jadi dalam rangka pengambilan pencapaian mengambil sesuatu atau requires the handling, jadi frekuensi dari penanganannya, kemudian durasi terkait karakteristik tugas tersebut. Nah, ini kemudian ada pengorganisasian pekerjaan, misalnya siklus istirahat kerja, training, seleksi, job rotation, dan sebagainya. Nah, ini adalah merupakan faktor-faktor yang berperan dalam kemampuan manual handlingnya. Jadi betul-betul kita meramu dari semua pekerjaan ini supaya terjadi sesuatu yang baik lah secara ekonomi. Manusia dalam bekerja lebih meningkatkan lagi. Terus informasi dari input proses, manusia menerima rangsangan melalui banyak sumber. Kalau secara informasi, manusia menerima rangsangan melalui sebanyak sumber, kemudian ada yang dapat dirasakan langsung, ada yang tidak dapat dirasakan, dan tiap orang memiliki ambang batas untuk merasakan informasi input proses. Jadi ini kalau otak bekerja ya harus ada untuk training misalnya ya. Manusia menerima langsung melalui banyak sumber. Dan ini perlu kita perhatikan. Nah, ini terkait dengan saluran informasi melalui panca indera. Contoh misalnya exteroperceptors atau rangsang dari luar, itu melalui penglihatan 80%, kemudian mendengar 15-19%, penciuman, pencacap, peraba ya. Pencacap itu apa ya? Penglihatan, pendengaran, penciuman, hidung ya. Peraba, pencacap, merasakan, lidah ya, pencacap. Kemudian
saluran informasi panca indera melalui proprioceptors atau rangsang dari dalam tubuh, yaitu misalnya tindakan-tindakan dari tubuh sendiri, misalnya meraih, memutar tubuh, kinesthetic sense, jadi gerakan ya. Efektivitas dari penglihatan karena faktor internal, misalnya kerapatan melihat, itu efektivitas dari penglihatan, persepsi kedalaman, kemudian akomodasi pada titik dekat, poria, diskriminasi warna, adaptasi gelap, usia, perpindahan Parkinje, kemudian titik buta, pandangan periferal, buta malam, garis pandangan normal, itu merupakan atau faktor-faktor internal yang bisa diukur. Jadi untuk pekerjaan tentu perlu ada satu spesifikasi kemampuan. Kayak contoh misalnya penerbang, itu pilot itu ternyata bukan hanya tinggi saja, tapi juga dari sisi yang seperti ini nih. Jadi, atau pengendara atau apapun. Jadi ada teman saya yang kalau malam dia nggak bisa lihat, ya nggak bisa lihat, jadi gelap gitu. Perlu ada, jadi dia menghindari kalau perjalanan malam seperti itu. Kalau dia nyetir, kalau nggak nyetir sih nggak apa-apa. Gitu. Ada juga yang titik ada melihat satu misalnya bintik-bintik gitu kan. Kalau di fisiologi kan ada tuh bintik-bintik itu berwarna. Ini buta warna apa enggak? Bisa kita lihat. Nah, ya kalau warnanya berbeda di bintik-bintik berbentuk huruf, orang buta warna nggak bisa lihat. Wah, ada huruf di situ. Tapi kalau orang yang normal itu bisa melihat ada bintik-bintik itu, tapi berbentuk huruf, dibedakan antara warnanya. Nah, itu bisa lihat. Nah, itu perlu ada satu pengkajian lebih dalam lagi mengenai. Jadi penelitiannya sudah banyak ergonomi dalam hal sampai ke arah sana. Kemudian efektivitas penglihatan karena faktor eksternal tadi brightness, brightness itu cahaya ke apa, brightness itu apa ya, titik ke kontrasan beda lagi, kontras, brightness, titik cahaya lah, sinar, menyinar gitu, lebih terang atau tidak, kontras lebih kontras, banyak cahaya, lama, gerakan target, silau, cahaya dari lingkungan, warna, ukuran, posisi target dalam luas pandangan. Banyak hal-hal yang efektivitas penglihatan karena faktor eksternal karena ini. Kemudian transfer informasi. Contoh misalnya manusia menerima bagaimana mentransfer ini dengan melalui instruksi-instruksi. Kemudian produk mengenai estetika atau seni lah ya, atau inspeksi. Kemudian manusia dengan mesin itu terkait dengan alat-alat pengendali ya. Lingkungan, manusia dengan alat peraga, kode-kode. Alat dengan manusia adalah alat peraga dan kode-kode. Nah, bagaimana kita memiliki informasi dari sesuatu kepada manusia ini gampang diterima atau tidak informasinya. Jadi kalau misalnya butuh ada signboard atau tanda-tanda atau apa, itu kita bisa buat risetnya. Memilih menggunakan panca indera. Nah, penggunaan panca indera itu misalnya penglihatan, ya, misalnya pesan terlalu panjang, pesan masih digunakan, akan digunakan bila di lingkungan bising, kemudian pesan tidak segera dibutuhkan, pesan terlalu panjang, penggunaan tempatnya tetap, nah, itu dari penglihatan. Dari pendengaran, bila sebaliknya, ya, atau pendengarannya di lingkungan terlalu silau atau terlalu gelap. Oh, ini penglihatan ini. Bila sebaliknya. Pengertian mungkin pesan terlalu panjang, ini pesan terlalu pendek. Jadi pendengaran, kalau pendengaran dites terlalu pendek, ngerti nggak gitu. Bila
pesan masih digunakan atau akan digunakan. Terus kemudian bila lingkungan bising, lingkungan terlalu silau atau terlalu gelap. Nah, ini kebalikannya nih. Semua kebalikan kalau pendengaran. Oke. Terus tanda-tanda yang digunakan harus dapat deteksi oleh panca indera, dapat didiskriminasikan dengan jelas satu sama yang lain, kemudian dapat seimbang dengan tanda referensinya, mempunyai arti dan dimengerti dengan cepat, ada standarisasi. Jadi kita bisa saja ke depan melakukan riset-riset terkait dengan sesuatu hal yang bisa kita risetkan. Misalnya tadi contoh, tadi menarik juga nih, kalau ada kita akan membuat misalnya satu kendaraan, misalnya kendaraannya, nah dengan kedap suara, kalau ada orang yang memberikan klakson itu bisa kedengaran nggak misalnya, atau tapi bagaimana supaya ini bisa menerima informasi di belakang kendaraan kita itu dengan misalnya cahaya atau pakai sensor atau apa, itu alternatif yang bisa kita gunakan. Bagaimana si panca indera ini bisa berinteraksi dengan informasi dari pihak luar. Teori information processing adalah filter teori, atau hanya ada yang satu saluran atau kapasitasnya terbatas. Jadi informasi itu hanya satu saluran aja. Nah, tapi ada juga untuk informasi yang terus-menerus harus ada interval interupsi. Jadi tadi kan ada hanya beberapa kapasitas yang terbatas, dan juga tapi kalau dilakukan bisa terus-menerus informasi itu. Kemudian ada perhitungan waktu atas proses mental yang terjadi, termasuk sensing, recognition, dan action. Ini merupakan teori informasi processing. Jadi kan kita memberikan tadi informasi tersebut dikirim, apakah perlu berulang-ulang, apakah supaya lebih ini, apakah perlu ada cuman bisa berbagai macam metode untuk memberikan informasi tersebut. Tadi bisa melalui cahaya, ataupun bisa pendengaran, bel, ataupun dan lain-lain. Nah, ini adalah tahapan processingnya dari informasi, kemudian sense organ kita, sensor kita, baru masuk ke perception otak, kemudian terus perception sumber attention motivation, itu dari persepsi, kemudian baru ke short term memory, ya, jadi ke otak kita akan short term memory, kemudian baru ke memberikan keputusan, choice of response, ya. Kemudian ini short term memory ini bisa langsung refleks, ini long term store, kemudian choice of response, dari memilih tindakan, ya, long term store. Nah, terus kemudian ini ada sumber-sumber attention motivasi, juga memberikan informasi kepada short term memory atau choice of response dan control of response. Nah, control of response ini akan memberikan efek kepada tubuh kita yang lain. Dan kembali ke sense of organ. Nanti outputnya gerakan kita atau refleks kita. Tapi kalau dilatih akan menjadi refleksnya. Perception. Jadi perception itu dari merupakan stimulus di top down ataupun dari bottom up. Bagaimana kita merupakan experience before. Jadi menerima informasi sebelumnya sudah terjadi, maka akan memiliki memori untuk melakukan respon yang sama. Atau bisa juga merespon yang berbeda karena pengalamannya yang kemarin buruk, sehingga ini akan berbeda dengan tindakan. Represented in memory dan important
konsekuensi. Jadi dia sudah tahu kira-kira memorinya ya. No perception ataupun terjadi perception. Nah, dua tingkat informasi ini ada conscious level atau level kesadaran sama automatic level. Jadi otomatis, jadi kayak refleks ya. Jadi ini akan menghasilkan sebuah skill-skill tertentu. Kalau diulang-ulang atau dilatih, dia akan bergerak. Jadi semakin terampil, dia semakin memori terhadap meresponnya dengan lebih cepat. Jadi kalau mau ada karya kita lebih terampil, ya harus ada latihannya semakin banyak gitu. Sehingga keterampilan untuk merespon sebuah informasi akan memberikan peningkatan sebuah keterampilan. Itu cognitive work pertama, selalu ada bila informasi harus diproses pada waktu yang bekerja. Atau kerja kantor membutuhkan kerja mental yang banyak. Dan selalu mempunyai efek terhadap fisiologi dan fisiologi dari bekerja. Nah, jadi ini ada kognitif kedua, violence, attention, boredom, terus mental workload, beban bekerja ya. Kognitif ketiga itu violence dibutuhkan pada bekerja memperhatikan menangkap tanda-tanda seperti pada bekerja submarine di laut, pesawat terbang, udara ya. Pada semua bekerja industri maupun kantor. Nah, ini ada sensitivitas ya. Jadi tanda-tanda atau menangkap informasi. Ada keputusan-keputusan yang harus diambil berdasarkan tanda yang ditangkap. Nah, attention span hanya dapat berlangsung pada 30 menit pada tugas rutin. Jadi memang dilatih untuk menangkap sinyal-sinyal informasi supaya tidak gagap. Nah, itu. Nah, kalau udah gagap informasi, otak nggak jalan. Vigilance performance dapat diperbaiki bila frekuensi tanda-tanda diperbanyak. Ya, caranya tanda-tanda lebih kuat, tanda lebih mudah dapat dibedakan dari yang bukan tanda. Ada umpan balik yang periodik tentang informasi. Kalau kita lihat dari sisi ini, seorang pilot, saya kebetulan pernah melakukan kajian atau jadi konsultan di salah satu BMKG itu. Nah, BMKG itu memberikan sinyal kepada menara di bandara tuh. Bandara itu ada menara. Menara itu memberikan informasi kepada para pilot-pilot yang bekerja yang sedang. Nah, itu secara rutin bandara itu akan menginformasikan mengenai cuaca, lokasi anginnya gimana. Itu kan memberikan sensitivitas kepada si pilot. Misalnya anginnya ke arah dari timur ke barat. Nah, berarti dia harus mau turun ke bandara, harusnya dari mana nih? Kan kalau pesawat terbang ini harusnya selalu bertabrakan dengan angin, arah angin. Ya, arah anginnya kemana nih? Berarti dia harus menabrakkan angin. Anginnya ke sini, si pesawat juga harus menabrakkan supaya dia bisa terbang. Nah, kalau anginnya ke sini, terus kemudian pesawat begini akan berbahaya. Justru seseorang itu bisa terbang karena menabrakkan angin. Sehingga anginnya kemana, daerah mana ini. Nah, itu bisa diatur supaya bisa terbang. Jadi dia berselancar pada angin, arah angin. Nah, sensitivitas itu dilatih supaya bisa supaya alatnya bisa bekerja atau pesawatnya bisa bekerja. Kalau terjadi petir atau jadi gelombang, ada awan itu terjadi, karena ada awan akhirnya dia, kalau kita rasakan kalau naik pesawat itu terjadi kayak
Kalau mobil itu ada batu-batu, gitu. Nah, ini karena ada tekanan udara, selain udara yang ada itu ada gumpalan awan ini yang akan membuat dia bekerja, terjadi getaran. Ya. Nah, kalau tidak dilatih itu tentunya ada satu informasi akan gagap. Ini apa yang harus dilakukan? Nah, ini perlu ada satu latihan di mana dia menghadapi satu satu situasi tertentu. Violence performance menurun bila waktu yang menangkap tanda diperpanjang, interval antara tanda sangat penting, kemudian bekerja di bawah stres. Bentar ya. Halo? Ya. Oh, udah selesai? Ya, betul. Oh, gitu. Jadi harus dicas. Ya. Oh. Oh. Ya. Ya, ya. Oh. Berarti harus dicolokin terus gitu maksudnya? Oh. Oh. Oh, gitu. Oke, oke. Ya, ya, ya. Ya, ya. Jadi bisa diambil ya. Oke, nanti saya kan di Majalengka. Nanti kalau saya ke Cirebon saya ambil ya. Oke, makasih ya. Yuk, mangga. Alhamdulillah. Komputer saya yang satunya udah bisa. Oke, terus ya. Lanjut. Apa tadi ya? Nah, ini ada menurun. Nih, violence itu performa menurun bila terlalu panjang, terus kemudian sangat bervariasi atau bekerja di bawah stres, itu terjadi penurunan performance. Kognitif kelima adalah saran-saran untuk violence task. Jadi sarannya adalah kontrol room operator sebaiknya tiap 30 menit diganti. Kemudian operator yang introvert lebih baik dibanding dengan ekstrovert. Jadi sebaiknya orang operator itu karakternya adalah introvert yang sangat tertutup. Jadi biar fokus. Kalau ekstrovert tidak bisa fokus. Gitu. Pengennya jalan-jalan gitu. Kalau ekstrovert. Terus gangguan suara dapat mempunyai efek yang baik bila musik dikombinasi dengan suara. Gangguan suara dapat mempunyai efek yang baik bila musik dikomunikasikan dengan suara. Jadi pakai musik. Ada beberapa orang yang memang bisa konsentrasi itu kalau dikasih musik. Bahkan musiknya ada yang metal gitu. Macam-macam ya orang itu. Suara dengan intensitas tinggi menurunkan kinerja. Kalau terlalu bising juga ada masalahnya. Tingkat cahaya bila ditingkatkan dari 10 lux sampai menjadi 10.000 lux ditingkatkan bisa ataupun tergantung ya. Suhu ruangan di atas 26 derajat Celcius memperpanjang respon sehingga menurunkan performance. Di bawah di atas 26 derajat Celcius berarti kan panas ya. Dikasih. Makanya di dalam ruangan pesawat itu sangat detail spesifik karena akan berpengaruh terhadap performance yang mengendalikan si pesawat, di mana sekalinya failed atau gagal itu bisa meninggal semua satu pesawat. Human and balance task itu ya kurangnya mengenai time sama presentasi
dari critical signal miss, kemungkinan terjadi kesalahan. Kemudian kognitif ke-6 adalah jenis-jenis misalnya selective attention, memfokus pada satu aspek yang khusus walaupun ada distraksi. Itu selective attention. Dan divided attention, jadi divided berarti membagi atensi itu perhatian, fokus pada beberapa aspek secara serentak dan mengabaikan hal yang lain secara serentak. Jadi kemampuan orang untuk attention atau perhatian, dia hanya atensi pada satu titik atau kita membagi beberapa titik. Kan ada juga tuh yang kayak manusia, laki-laki terutama, lelaki itu kalau dia nggak bisa memegang beberapa bidang, fokus satu bidang aja. Contoh kayak misalnya seorang pria itu nonton TV, itu semua pendengaran dari istrinya nggak pernah kedengeran. Karena dia lagi fokus, tertentu diomongin apa, dia nggak kedengeran tuh yang lain. Tapi kalau wanita itu beda. Wanita itu diciptakan memang untuk menghandle beberapa bidang. Contoh dia nyuci, dia nyetrika anaknya dan sebagainya, itu dia bisa menghandle semua. Tapi laki-laki nggak bisa. Itu perbedaannya. Terus kemudian attention dapat diperbaiki, misalnya dengan melalui motivasi, desain dari tugas, desain dari lingkungan. Divided attention dengan cara bagaimana kita membuat divided atau membagi attention, itu pembagian yang tepat dari persyaratan input output, ya, tanda input secara paralel, tanda output secara serial seperti manipulative action dan conversation. Kemudian nih ada, jadi kognitif ke-8 ya. Bentar, ini kita dari, masih banyak, ini baru setengahnya. Ini kita baru kognitif ke-8. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang, ya, mengenai kognitif ya kedua ya. Ini sisi pertama, baru yang nanti kita bicara yang pertemuan ke depan yang kedua. Oke, ini adalah pertemuan hari ini, kita selesaikan ya. Nanti kita lanjut lagi ke Mas pada yang akan datang. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi? Nanti kita minggu depan kita lanjut mengenai kognitif. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita selesaikan dulu, mata kuliah ini. Untuk masa yang minggu depannya kita lanjutkan mengenai kognitif. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.